lo bisa membagi hati lo. Kalau ini kan bullshit kalau hooligan atau yang fans enggak, I mean, this is just football club gitu loh. Hidup gue nggak tergantung sama satu klub. Tapi kan Eropa menganut banyak yang Eropa yang bilang beda kalau punya istri ya satu, kecuali Mamat, gue nggak tahu ya. Enggak saya baru makan rokok loh ini ya. Udah dipinta kaget. It's just football club gitu loh. Emang kalau klub lu juara lu makan gratis kan enggak? Ketemu lagi di Versus! Program debat sepak bola, argumen-argumen sepak bola antara dua sosok yang dipertarungkan selalu di Versus, yang menjadi dua kutub untuk netizen yang ada, untuk sobat sporty, ada yang domba-dombanya, ada juga karyawan-karyawan toko senjata. Di sebelah kanan saya, mantan penjajah. Dari kutub mana? Dari kutub utara. Barat. Kutub barat dan kutub timur. Oke. Ada nggak ya? Tentang timur. Kutub barat ada nggak? Nggak ada. Ada kutub utara, kutub selatan. Ya. Aku nggak berani kepancing-pancing lagi mau bercanda lagi gitu. Di episode sebelumnya gue kepancing soalnya. Kemarin bilang aku sama Abdul jenis apa, Bang? Jenis apa? Bukan gitu kan, lo yang bilang di awal, gue cuma kasih tahu doang. Cuman kalau lo berdua yang ngomong kayaknya aman. Kalau gue ngomong sejenis. Jenisnya apa? Ya, dari timur gitu. Oh, timur itu jenis. Enggak, bukan. Suku. Hai. Dari kutub utara ada mantan penjajah, mantan pelatih futsal, mantan pebisnis kafe yang bangkrut juga di Mega Kuningan. Mega Kuningan ya, bukan, di Pasar Festival. Nih, mantan tambah satu nih informasi nih. Apa lagi? Mantan pembajak kereta di Belanda. Emang iya. Karena itu Ambon. Ya kan coach main sama RMS. Ya ada Coach Justin Raksana. Gila. Mantan sebelah kiri saya ada mantan penjahat, mantan penjual senjata. Masih penjahat kali. Masih penjahat. Bapak emang udah pensiun. Dan pernah juga sebagai mantan perawatan wajah. Sekarang udah enggak. Udah agak kinclong juga sekarang ya. Udah agak kinclong. Ada Muhammad Al-Qadiri. Baru perawatan wajah udah dicemong-cemongin ya. Saya udah nggak mau deh. Saya moderator aja kalian dua debat ini. Ini musuhnya banyak di sini. Penonton kan netral. Oke, dalam episode ini kita punya tema sepak bola dan kenangan masa kecil. Wah, bisa panjang nih. And my chill house. Woi, apa ya? Chill house, lubang. Football and my what? My chill house. Apa? Chill house. Santai. Gue tahan. Chill house. Childhood. Ya itu dia. Itu adalah pelajaran bahasa Inggris aja kayak kawan-kawan dan sobat sporty. Sebelum lanjut ke topik utama kita, gue mau kasih tahu himbauan untuk dukung terus timnas Indonesia tiap kali mereka bertanding, apalagi kalau udah di kancah dunia. Ngomong-ngomong soal timnas, kalian udah lihat belum nih? Sekarang Aqua hadir dengan label spesial Timnas Indonesia di bagian botolnya nih, di bagian belakang sini. Keren banget buat kita yang mau dukung timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, timnas Indonesia cuma pilih yang terbaik. Mereka minum Aqua 100% murni. Karena timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung timnas dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng dukung timnas dengan yang terbaik. Oke, kita masuk dengan tema segmen kick off kali ini adalah sepak bola dan kenangan masa kecil. Mungkin mau dari Mamat dulu atau dari ini boleh dulu. Biasa MU dan juga Beckham, Coach Beckham, Mamat MU. Lama-lama sih suka MU beneran nih. Kan gue bilang taruh jatuhin di meja. Kan udah. By the way lu pakai baju baru beli? Enggak, keren ya. Memuji kan? Memuji. Baru minjem ya? Enggak, ini ada. Sini punya sport. Enggak, bukan aja. Gue emang mau beli baju keren dikit, Coach. Beckham. Ya iyalah. Oke. Masa Beckham itu? Beckham. Tapi ini sebenarnya bukan benar salah, bukan setuju tidak setuju, karena pertanyaan pertamanya adalah apa tim kesukaan lu, Coach, dan mengapa? FC Utrecht. Karena gue besar di Utrecht. Yang paling lo suka dari kadar yang lain, Utrecht paling besar? Utrecht. Utrecht. Gue itu masih inget gue udah 5 tahunan
nggak ke Belanda, terus gue ke Belanda, gue janjian sama Stefano Lillipali waktu itu nonton Utrecht. Vano masih di sana. Gue ke stadion, lihat logo stadion tuh udah langsung. Wah, ya kan lo tinggal di sana, coach. Iya. Ya kalau di Surabaya, Surabaya nggak ngaruh, karena gue di Surabaya praktis numpang lahir doang. Oh iya. Iya, masa kecil dan remaja di sana ya. Di sana, jadi untuk gue Utrecht segalanya. Jadi penjahatnya di Belanda ya. Lahir jadi penjahat di Belanda, jadi baik lagi. Ya, tapi kan Utrecht secara waktu lo ngikutin itu emang punya prestasi yang membanggakan, apa enggak? Inilah bedanya Indonesia sama Belanda. Indonesia itu yang penting trofi. Okay. Dan yang kocak lagi, fans Chelsea baru 2 UCL dibangga-banggakan. Lu kalau trofi itu penting, kenapa nggak dukung Madrid aja? Semua dukung Madrid ada 15 trofi. Kalau ini kan benar-benar punya ikatan emosional. Jadi waktu gue kecil itu hidup gue ibarat Senin sampai Jumat sekolah, oke? Sabtu itu atau Minggu itu ke stadion, itu udah fix. Dan kalau Utrecht kalah, which is Utrecht sering kalah, atau mainnya jelek, ya itu bete. Nah, mingguan. Koci, tapi kan itu kan masa remaja dan kecil Koci di sana kan? Iya. Artinya kalau kita ibaratnya misalnya Anda dari Jakarta sukanya Persija, aku dari Papua sukanya Persipura. Nggak ada FC Fak-Fak ya? Persiva ada, tapi Persiva lawan Wamena aja kita dukung Wamena sih. Persiva Wamena. Pernah tanding Liga 2. Rumaropen zaman dulu ya. Iya, nah, tapi itu berarti kan tim lokal. Iya. Kalau secara dunia, maksudnya di Belanda biasanya kan orang kayak di Como, dia suka Como gitu loh. Tapi secara Italia dia ada punya satu tim tuh, tim-tim besar biasanya. Nah, coach itu hanya Utrecht, gak ada lain tuh. Barcelona sih. Nggak, kalau Belanda sendiri? Belanda Utrecht. Nggak mungkin karena Utrecht. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Utrecht karena Utrecht divisi utama. Iya. Dan fansnya Utrecht itu kan die hard. Jadi kita itu secara klub prestasinya nggak dianggap, tapi secara fans sangat dianggap. Ya karena nggak ada lagi yang bisa banggakan ya, cuman ke die hardan fansnya. Iya. Ya kalau nggak punya fans lah dia, kalau kayak gitu kan. Betul. Tapi akhirnya lo bisa bisa suka tim lain tuh gimana? Ajax itu kan kok Ajax? Arsenal. Barcelona. Barcelona dulu. Ajax nih. Barcelona dulu baru Arsenal. Ajax nih. Enggak. Johan Cruyff kan Ajax. Barcelona itu kan karena Johan Cruyff. Sebelum Johan Cruyff kan Rinus Michels di situ. Rinus, iya. Neyskens di situ. Yang mulainya dari situ lah, bahwa rasa Belanda kan kental. Belanda banget ya. La Masia juga Johan Cruyff yang bikin. Filosofi gaya bermain juga Belanda banget lah. That's why banyak orang Belanda suka Barcelona, bukan Madrid. Oh iya, karena kalau Arsenalnya? Arsenal itu kan nggak ada memori. Ini contoh, gue itu suka kan mulai sering nonton Liga Inggris ya. Gue itu kan suka klub yang anti mainstream. Kalau gue pilih klub yang banyak trofi, waktu itu pilih Liverpool lebih banyak. Iya, tahun 90-an. Oh, 80-an akhir kali. Ya, 80-an akhir itu kan Liverpool lebih banyak daripada MU kan. Iyalah. Dan gue justru nggak peduli yang klub-klub mainstream gitu. Dan dari dulu Arsenal di bawah George Graham itu udah anti mainstream mainnya. Defense tapi beda sama Wenger mainnya. Ya beda kan beda era juga. Iya. Oh, artinya sebelum Wenger ya? Iya, sebelum Wenger. Kalau lo Mat, awalnya suka Juventus dari awal? Enggak, saya suka. Oh, MU ya pernah bilang ya? Lazio. Oh, Lazio. Dia suka Arsenal lagi? Enggak lah, Tottenham. Kalau saya ada satu tim di Inggris yang bisa saya suka, Tottenham. Burung. Kenapa? Iya. Karena dulu nama apa ya? Kalau di sana sebutnya kompleks, tapi kayak ada gang gitulah, lorong di sana sebut. Lorong itu kita lorong Imam Bonjol kan, Jalan Imam Bonjol. Kita sebut Lorbon Hotspur. Nama klubnya Hotspur. Jadi logonya juga ayam. Atau kalian suka makan ayam? Enggak, gitu? kita suka karena mencuri ayam tetangga. Ini logo kami. Gak jauh-jauh, waktu itu penjahat tuh. Tiap malam jam 7 kita nongkrong di ujung-ujung lorong. Ayam itu belum tidur tuh. Paling ayam gitu. Nggak, tapi kenapa Spurs? Enggak, beneran bercanda. Awalnya siapa berarti? Kalau ada satu tim di Liga Inggris yang bisa saya awal suka. Awal Lazio, tapi pada akhirnya karena kapan Lazio-nya? Nedved? Habis 98 lah, habis Piala Dunia. Oh iya, berarti yang masih eranya Eriksen. Iya. Eriksen kan? Salas masuk kan? Iya. Habis Piala Dunia kan Salas masuk, dia bagus di Chile kan? Iya. Nah itu. Karena waktu itu tuh gak tahu kenapa satu Indonesia ini lagi heboh bajunya Salas tuh.
Cirio, yang belakangnya Salas. Cirio, ya, Lazio. Semua orang itu kayak, kok bisa tuh saya pakai gitu mau ke sekolah, ada teman lain yang versi baju kuningnya Salas juga, anjing kenapa semua Salas ya? Nah terus mulai cari di Salas, nah suka nonton Lazio. Tapi secara feel nggak deh ini satu tim ini gitu. Sampai pertandingan Lazio lawan Juventus 99 apa 2000 tuh ya. Itu Juve kalah 4-1. Itu Nedved ngegolin dan Lazio ya, Nedved masih di Lazio. Itu, nah saya nggak tahu kenapa ada rasa suka ke Juve-nya, padahal dia kalah. Kalah. Iya. Suka tim yang dibantai jadi ya. Iya, ada gitunya. Kalau gitu tuh ada Zidane, Deschamps itu ya 99 kan waktu itu. Ya, pokoknya 4-1 lah. Pokoknya itu Zidane masih, Nedved masih di Lazio juga, Salas masih di Lazio gitu. Nah, mulai tuh coba-coba nonton Juve. Juve Bari, anjing kok. Kalau ada listrik ya? Kalau nggak diacak listrik mah ada. Ini umur berapa nih? Umur berapa nih? Itu berapa ya? Umur berapa? Masih SMP, SMA? Enggak lah, SD, oke. SD kelas 1 2 lah itu. Wow, umur 7 tahun 8 tahun. Iya, kelas 1 2 lah itu. Nah, udah akhirnya nonton Lazio Bari, terus Lazio Piacenza. Gitu kok. Juve kan udah pindah nih. Juve Bari, Juve Piacenza. Malah lebih tertarik, udah nggak pernah tuh nonton. Musim berikutnya Zidane dijual, Nedved pada pindah. Musim berikutnya lagi Salas pindah. Udah itu udah otomatis Lazio bangkrut juga Lazio abis itu kan. Iya. Nah itu udah Juve banget. Kalau lokal sudah pasti Persipura. Sudah pasti. Karena emosi daerah juga, sama kayak gue itu. Memang jadi pride of itu kan. Iya, tapi dulu ada satu tim karena saya suka pokoknya saya suka semua sepak bola dari umur itu. Sore nonton Liga Indonesia, malam dikit apa yang ditayangkan nonton semua lah. Nah itu suka Persikota, sempat. Wah. Gak tau kenapa. Padahal saya aja gak tau Tangerang itu di mana waktu itu. Semua. Itu eranya siapa ya Era Persikotanya? Rita Madubun lah. Sebelum RD. Sebelum RD di situ. Siapa strikernya dulu Persikota era itu ya? Sama ini kan. Ilham ya? Ilham. Belum ya? Belum ya? Belum Ilham itu ya? Ilham Persita. Satunya Ilham Persikota, yang mana? Zainal Anwar. Zainal Anwar. Iya, zaman Zainal Anwar. Itu Rita Persikota. Madubun. Ya, itu sukalah Persikota dikit-dikit gitu. Tapi artinya lu di awal Lazio itu cuma baru lihat doang, belum yang sampai ngefans ya? Betul, lihat Belum- Salas doang. belum ada Aku kedekatannya gitu ya? Iya, cari semua artikel Salas, apa gitu, anjing Chile ini. Sempat suka timnas Chile juga, karena Wah, Salas. Ada Gitu. Zamorano juga zaman itu kan. Zamorano Salas tuh anjing itu. Maksudnya pindah yang benar-benar ngerasa chemistry-nya tuh Juventus. feel-nya dapet Juve. Betul, Juventus. Karena suka warnanya juga Walaupun sih, hitam putih. Iya, bagus itu. Oh, pas bilang hitam mana ketawa maksudnya. Gua tuh agak trauma kalau dia bawa Maksudnya ini, warna anjir. hitam putih. Gua tuh kepancing kalau gitu. Pas di hitam, kok gitu ya? Iya. Gua usah sebutin, orang udah tahu Juventus ya, Brakro. Iya, gitu, suka. Tapi nggak suka. apa-apa walaupun dia timnya curang. Ketahuan curang. Enggak lah. Enggak. Itu momen tragis dalam sepak bola ya. Ya, terima kasih Mamat atas penjelasannya. Kita Enggak lanjut. dong. Ini memang ular kadut kan suka gitu tuh, ular aja. Jangan diklarifikasi kalau Giopoli. Fans ular kadut tuh udah biasa lah. Nggak usah. Udah biasa lah. Tapi berarti Mamat cuma satu, walaupun yang satu lagi lokal ya. Gue justru lebih penasaran nanti lu pendapatnya soal Koci ya. Koci Oke. kan bisa satu Utrecht, Ya. satu Barcelona, satu Arsenal. Kok bisa? Kenapa enggak? Lo bisa membagi hati lo. Kalau ini kan Enggak, kalau it's bullshit lah. kalau hooligan Enggak atau lah. yang fans Enggak, I umum, mean, this is just football club gitu loh. Hidup gua nggak tergantung sama satu klub. tapi kan Eropa menganut banyak yang Eropa yang bilang Beda kalau punya istri ya satu, kecuali Mamat, gua nggak tahu ya. enggak di Saya baru bakar rokok loh ini ya. Udah dipinta kaget. Tapi it's just football club gitu loh. Emang kalau klub lu juara lu makan gratis kan enggak? enggak. Tapi kan lo kan tinggal di Eropa, bukan Eropa tuh juga justru bilang katanya football tuh udah kayak religion gitu. Kan ada semua yang FC itu kan. Utrecht. Hah? Kan yang Ya kan real Utrecht. tim itu Utrecht. Berarti level kesukaannya Utrecht paling tinggi dibandingkan Ya. Barcelona. Oh jauh. Oh, gitu. Jauh ya. Jauh. Oh ini tim yang karena ada sering nonton, kayaknya suka sama tim ini deh. Gitu ya. Belanda kan karena Belandanya Oke. Barcelona ada Iya. banyak Belandanya. dan Arsenal karena anti mainstreamnya. Iya, dan Utrecht kan kalau cuma Utrecht doang nggak bakal nonton Champions. Iya. Maksudnya Oh, iya. di Betul. Champions nonton apa? Utrecht Iya. kan. Tapi tahun ini Ini mau ngebully maksudnya kan? Memang benar. Tapi benar. Memang benar. Karena itu adalah bentuk cinta tertinggi itu udah
nggak ada ekspektasi. Iya. Betul. Karena kalau begitu yang pakai ekspektasi ya Barca sama Arsenal lagi bego, dibego-begoin masih kayak Ya, sama Coldplay kayak nggak pernah lu- dibego-begoin kan? Ya apalagi turun seri B, gara-gara kalian. Enggak kalian Gara-gara Inter sendiri. Milan. Sama kayak lu punya mobil, lu suka Honda contoh, terus lu beli Mazda, emang nggak boleh? Ya boleh aja. Lu beli BMW, ya boleh aja. Tapi kan ada, kalau lu kan, apalagi lu yang di Eropa, lu kan ada ikatan emosional yang lu Dengan Utrecht. Utrecht kan. Kalau bicara klub, kalau gua harus pilih satu klub, ya Utrecht. Nggak ada yang ngalahin Utrecht. Ya, tapi kalau bisa akhirnya segetol itu ngikutin Barca, ngikutin Karena Arsenal, berasa berada di atas. tradisinya. Kan gue suka kota Barcelona. Gue pertama kali ke Barcelona itu tahun 86. Terus gue udah total 7 kali ke Saya di Barcelona. mana tuh ya? 86 ya. Gue juga belum dibikin itu 86 Belum ini. itu di awal-awal. Jadi gue udah suka kota Barcelona. Nah tambah klubnya yang itu Belanda ya dari situ pelan-pelan suka Barcelona. Tapi kenapa coaching nggak suka Milan? Dia kan terkenal dengan tradisi Gue Belanda. nggak suka sepak bola bertahan. Lah kan Waktu itu kental dengan Catenaccio waktu di zaman Tapi itu. kan Milan Tapi enggak, kok. Milan kan berbeda Betul, sendiri. berbeda waktu. sendiri betul. Dan ada Khalid van Basten namanya itu. Tapi sepak bola Italia gue nggak suka. Nggak suka seni bertahan nih. Oh, tapi dia Jadi kalau perang mati duluan nih, nggak bisa bertahan. Nggak bisa Enggak. bertahan. Ya justru dia Kok prajurit memang. Iya, kok maju terus ya. Maju terus. Nggak bisa strategi. Salah, gue jenderalnya, prajurit gue yang suruh maju. Wah, udah-udahnya. Prajurit mati banyak tuh. Di ruangan juga, kalau nggak cuma di belakang. Oke, tapi menurut kalian ini kan umum nggak sih punya 2 atau 3 tim favorit dan kan sekarang ada sebutan karbit lah dan Enggak, lain-lain. biasa aja karena untuk gue gini, orang-orang yang punya satu klub yang gila. Emang lu pernah ke contoh MU lah, paling banyak fans kardusnya kan MU. Iya sih. Sama sekarang sama gua gua nih. tanya. Emang lu pernah kayak nggak pernah? Nggak. Lu yang punya duit aja nggak pernah ke MU. Nggak ada duitnya. Nggak, bohong. Gimana DDRB yang akan sponsori tahun ini. gimana yang kok gue yang suruh? Just Talk Media akan sponsori. Gimana yang finansial situasinya di bawah lu? Lu nggak pernah, bahkan bahasa Inggrisnya mungkin lebih hancur daripada Mamat. Saya bagus berarti. Paspor mungkin nggak punya. Kok bisa lu terlalu fanatik? Justru kesian gue sama orang-orang gitu. Get a real life gitu loh. Hidup dunia nyata itu nggak kayak begitu. Bahwa lu suka fine-fine aja, tapi nggak usah lebay. Berarti tolak ukurnya kan pasti kalau kayak gini ada yang bilang sebagai fans yang ngakunya sejati, oh berarti lu nggak secinta itu sama Enggak, klub itu kan. Gimana lu mau cinta sesuatu Kita- yang heran gue. Iya, kita balik dulu nih. Istilah-istilah karbit itu kan muncul di era 2007 ke atas ketika Barcelona lagi jago-jagonya. Terus ketika kita datang di nobar-nobar, Betul. diisi cewek, pakai baju Barcelona. Sama waktu Chelsea sih menurut gue mulai muncul tuh karena eranya Abramovich kan dia Justru juara-juara. City. Enggak. City sama Chelsea Era betul. Chelsea mulai itu udah mulai banyak yang Iya. wah, Tapi tiba-tiba Chelsea gitu dulu kan. klub apa itu? Itu banyak makanya duit. fans karbitan nih Barcelona bagus Ya, ikut nih Pep Guardiola ini dan lain-lain. era Ronaldo Messi lah. Iya. Ada tuh yang anjir dia bisa beli jersey di mana Ronaldo pindah jadi punya semua koleksi. Oh iya, Ini ada, Ronaldo ada, FC. ada. Lah, kita mau bilang apa coba? Dia suka Ronaldonya. Dia memang. suka Ronaldo. Iya. Kita mau bilang apa? Kalau dulu kan bener-bener lu relate ke klub. Kalau sekarang kan lebih relate ke pemain. Iya. Seperti yang contoh dia kasih. Kayak Messi setelah pindah dari Barcelona, gue nggak pernah nonton dia di PSG. Cuma di Champions League Oh, aja. iya, jarang juga. Jadi untuk gue, pelatih dan pemain itu keluar masuk. Klub is Tapi klub stay. still. Iya. Still. Steel. Apa steel? Still water. Klub is Baja. Steel tuh Bukan, baja. bukan. Black steel kan baja. itu L tuh Kalau belut. steel yang L ini. belut. Apa? Still itu STIL. Ya, L-nya 1 atau 2? Still yang tetap itu apa? L-nya 1 atau 2? 1. 2. Kalau Oh, kalau yang baja E-nya 2. E-nya 2, itu. L-nya 1. Oke, pelajaran hari ini ya. berarti sekarang kalau lu bilang karbitan itu hanyalah buatan fans yang nggak jelas atau nggak punya kehidupan, Dan nggak ada masalah. berarti kenapa kalian nggak pindah-pindah tim coba? Bentar. Karbitan itu buat fans yang let's say gampang-gampang pindah tim. Lah itu hak mereka juga. Yang mereka sok-sok die hard, die hard banget. Lu kayak MU aja nggak pernah gitu loh. Berarti sah-sah aja kan kalau misalkan pindah-pindah. Iya. Tahun ini lu suka Chelsea, tahun ini lu suka MU. Sah-sah aja. Saya dari dulu gak masalah sih. Iya, gua dari juga nggak zaman masalah. Barcelona, jago-jagonya itu. Iya. Tiba-tiba orang berbondong-bondong suka Iya, Barcelona itu. Itu saya juga nggak masalah kan. Sepak bola itu pribadi kan. Iya. Maksudnya, lebih ke kesukaan. Saya suka
nonton Juventus, saya gak bisa menemukan kebahagiaan itu di tim lain, ya udah saya gitu. Iya. Tapi orang lain mungkin dia bisa 3, bisa 4, bisa suka. Ya it's okay dong. Kenapa lo nggak pindah? Why it's the problem? Kenapa lo nggak pindah? Tetap. What the problem? What the problem? What the problem? What is? What is the problem? What's the What's the problem? problem? What's the problem? Nah, What iya, is? maksud Ada koma di atas. Bisa, itu yang disambung. What's the Kita problem? dipakai bahasa Inggris sama versus nih. Kita satu kali bikin ini English Day. Iya, boleh. English Day. Ngobrol pakai bahasa Inggris aja. Enggak, karena penontonnya nggak ngerti. Iya. Kenapa nggak pindah, Mat, kalau lo? Gak bisa menemukan kebahagiaan dan kecintaan selain Di klub lain, Juventus iya. ataupun Persipura gitu loh. Enggak, tapi lo kan bisa nonton. Contoh zamannya Pep bagus, kan gue suka Pep ya. Ya. Gue hampir selalu nonton City. Bukan karena gue ngefans, tapi karena mainnya bagus Karena aja. kerjaan ya. Enggak juga. Kalau kerjaan MU. Kerjaan MU. Ya kenapa lo akhirnya bisa suka sama Barcelona, lo nonton dan ngaku lo fans, tapi lo bisa suka Pep, lo nontonin City, tapi lo nggak berpindah ke City-nya, Coach? Ya nggak perlu. Kalau gue pindah City bisa aja, tapi untuk gue ya karena gue suka kota Barcelonanya udah dari tahun Suka tradisi 86 Belandanya. gue tradisi Belanda dan gue sering ke Barcelona. Sebulan yang lalu gue baru dari Barcelona. Jadi ya gue suka aja Barcelona, jadi nggak perlu pindah karena gue nggak peduli dengan trofi. Ya, ya. Tapi kalau nggak dapet trofi dimaki-maki juga pelatihnya. Ya pelatih itu kan fans itu gara-gara media aja tuh. Ya berarti artinya masalah kearbitan ini sudah dijelaskan oleh Mamat dan juga Coach. Bermasalah di kita ya, di orang Iya. lain itu bermasalah, Iya. silakan argumen sendiri Jadi deh. itu mungkin buat orang yang nggak punya kehidupan gitu ya. Iya. Kalau poligami aja dibolehkan, masa klub nggak boleh? Iya, Punya lebih boleh, dari silakan satu kan? aja. Enggak, kayak itu nggak benar juga. Hah? Ya juga salah juga. Gak salah juga. Mau dibahas ya nih, jangan ya. Gak usah, kata aja. Jangan ya, jangan ya. Bukan tanah kita. Ya kita sudah mengundang Ustadz ini terdalam. Oke, dan ini juga kita ngomongin soal komentar tentang penonton layar kaca Indonesia. Ini banyak yang, itu tadi yang Coach bilang, penonton yang dukung tim luar negeri. Terus bisa sampai segitu dahatnya, bahkan bisa berantem. Iya, kasihan orang kayak begitu. Bisa gebrak meja, Iya, iya. bisa Enggak, mukul-mukulan, iya. bisa lagi nobar berantem, lempar-lemparan kursi. Iya, iya, ya kan? itu sering terjadi. Itu sering terjadi karena gue kan foundernya Indobarsa, salah satu foundernya Indobarsa. Weh. Dan ya kalau Barca nobar atau siapa, Diundang lah ya. Ya diundang. Dan gue kan deket sama Milanisti. Milanisti kalau ketemu Inter atau gua nobar bareng, selalu ada yang ribut. Itu gue kocak gitu. Itu keboret. Menurut lo itu kenapa? Apakah karena mereka merasa Karena mereka nggak punya football is religion? Apa? gini, semua manusia itu punya ego. Oke. Ego ini butuh pengakuan bahwa lu sesuatu. Ya. Oke. Orang-orang kayak gitu di dunia nyata mereka itu nomor, nggak dianggap. Iya, iya. Benar. Masuk ke nobar, not even di stadion, nobar, mereka sesuatu karena dianggap sama temen-temennya. Mereka bawain, ya. Jadi mereka butuh identitas yang di dunia nyata mereka nggak dapet. Oh, iya. Jadi akhirnya Untuk merasa- egonya, ya. Jadi merasa hebat, die hard, bla bla bla. Who the fuck care, man? Lu mau die hard atau apa? Tapi coach di Utrecht die hard. Karena memang hobi, Kedekatan, emang kedekatan, emang aktivitas. Kan bukan dia Artinya kalau di Die hard itu benar-benar ke stadion, bukan nonton Iya, TV. artinya kalau di Liga Indonesia misalnya orang suka klub di Liga Indonesia kemudian dia die hard boleh-boleh aja. Paham. bukan Gue bola. sangat masalah, paham. gitu. Gue sangat paham karena I was there. Oh, oke. Lo Gua pernah nggak sangat nobar paham. merasakan itu Aku nobar terus. keributan? Iya, pernah Juve Inter di Nah, iya, Malang kan? aku nonton. Iya, selalu begitu. Aku dari Jogja liburan ke Malang nonton. Aku pernah pelaku juga. Maksudnya waktu lawan Barca final. Maksudnya dia lalat udah tahu kita kok. Bukan, karena itu aku ini. Lo kan lo. Dia Penjahat teriak penjahat biasanya kayak gitu. Enggak, saya cinta damai. Ngeles biasa. Enggak, cinta damai. Cuma emang Barca waktu itu ngeselin itu. Semua ngeselin banget. Di masa itu. Makanya aku di saat itu bawa klub banyak yang gak suka. Oke sih. Karena emang kayak gini gitu. Nah itu, jadi kayak lagi seru-seru menit 80-an gitu. Terus dibalas. Tiba-tiba ini gol kan. Gol 1-1 gitu. Wah Inter tuh. Sama Juve. Ku pegang dua-duaan.
saya mau nonton, saya datang bukan untuk begini, duduk ini. Karena itu kan menit-menit krusial. Kita bisa kelewat 1 gol kalau kalian nutupin layar, bangsat. Iya, benar juga sih. Iya, itu tuh ada Abdur di situ tuh. Aku belum kenal Abdur tuh. Ternyata ada Abdur di situ. Oh, dia nih orangnya kayaknya yang memulai kerusuhan waktu itu. Pemicu kerusuhan kata dia, jangan-jangan. Karena dia masih ini kan kaponya Juve Malang. Oh, di Juve juga ya? Wah, dia pemimpin bener. pemimpin Juve Malang tuh. Udah berangkat dia? Kemana? Sama sponsor ke Juventus Kelo gitu. Dia udah gak suka semenjak gak suka sama komunitas. Tapi menurut kalian tabu apa nggak sih akhirnya berpindah dari tim favorit? Karena ada yang bilang kan nggak ada masalah. itu kayak prinsip. Kalau cowok katanya prinsip gitu kan, untuk pindah dari tim favorit kalian. Soal hati aja sih, maksudnya tapi... Berarti hati lu bisa gampang berpindah dong? Ya kalau dia kayak begitu, kalau saya kan nggak menemukan kebahagian lain. Di klub lain, menemukan Juventus. Tapi kalau bisa menemukan kebahagiaan lain, mungkin pindah? Mungkin, makanya saya bilang. Kalau istri? Gak mungkin. Nggak mungkin. True, mungkin pindah. And true gentleman never leaves his lady. Coba diulang lagi. Del Piero itu, Del Piero. Statementnya Del Piero. Iya, maksudnya dari saya bukan penonton Juve, dan maksudnya Lazio dulu, tiba-tiba getol sama satu tim ini kok bisa suka ya, terus nonton dan gak menemukan lagi di tim lain. Kalau seandainya ada orang lain menemukan di tim lain, it's okay lah, terserah dia. Nah lo kalau Indonesia kenapa nggak pernah mau nonton, Coach? Ya karena nggak entertain. Karena nggak cinta negara ini. Kalau gue nggak cinta, gue nggak jadi pelatih futsal. Sumpah, aja di sini saya bisa menuduh orang lain gitu. Indonesia. Biasanya saya yang gitu. Dipertanyakan nasionalismenya. Untuk gue sepak bola ya harus entertain. Kalau nggak entertain, gue nggak nonton. Tapi timnas kan lo nonton. Betul lo? Sekarang, karena entertain kan. Sebelumnya kayak gue nggak nonton. Tapi lu berapa kali nonton waktu udah timnas nonton langsung ke stadion? Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Semenjak lo mau bikin konten timnas udah nggak pernah. Kalau dulu? Nggak pernah. Nggak juga. Dulu kan nggak suka gue timnas. Oh, ya lo lokal-lokal. Kalau di Belanda gue nonton. Lokal-lokal emang enggak ya. Belanda malah nonton justru timnas Belanda. Iya. Karena untuk gue sepak bola harus indah, entertain, enak ditonton. Kalau nggak enak mah ngapain gue nonton? Berarti lo tuh sebenarnya Utrecht, Arsenal, Barca, timnas Belanda ya, sama timnas Indonesia gitu ya. 5 itu ya yang lo dukung dan lo benar-benar ngikutin benar-benar ya. Iya. Lo Mat berarti kalau negara apa? Italia sama Chile tuh. Chile saya masih suka, makanya Copa America. Chile sekarang apa yang bagus? Emang ada mainnya lagi yang bagus masih? Di Copa America kan terakhir waktu sebelum Argentina juara ini, 2 tahun lalu Chile juara. Vidal, Sanchez, udah tua Mauricio tapi. Isla. Ya. Tapi sekarang kan udah turun kan? Udah pensiun semua. Iya, tapi ketika Copa America misalnya disiarin, kalau Chile main. Mereka 3 kali menang ya? 2 kali beruntun. Di sini, di Copa. Chile di Copa. Enggak, di Copa. Di Copa juara 2 kali. Di akhir ini ya, nggak tahu totalnya. 2 atau 3 kali beruntun. Yang beruntun. Enggak, 2 sebelum kali. Copa America, sebelum Argentina tuh dia sempat 2 kali apa? Iya, 2. Iya, sebelum Argentina itu. Iya. Argentina kalah sekali sama mereka di adu final. Iya. Itu nonton tuh. Yang Messi akhirnya sempat pensiun sebenarnya. Iya. Kan? Ya, Makanya kalau dia nonton Copa America, kalau gue kan enggak. Iya kan, jadi dia suka jadi wajar-wajar aja. Nah, lo suka tiba-tiba suka Italia karena suka Juventus, barengan tuh? Karena Euro 2000. Oke. Itu karena banyak pemain Juve di Itali, akhirnya nonton lah. Itu yang menang adu penalti lawan Belanda. Main di Belanda pula. The best Belgia sama Belanda, iya betul. Kiper Toldo waktu itu kan. Kiper Inter itu. 4 penalti nggak masuk. Nggak masuk. 2 di reguler. Toldo lagi jago-jagonya itu. Makanya itu akhirnya kayak anjing ada kesukaan juga. Kalau coach kan pengen yang menyerang dan lain sebagainya. Saya kebalikan, dulu itu suka mengamati pertahanan. Suka kayak karena memang keseringan Liga Italia mungkin ya kayak anjing. Grendelnya kok bisa gini ya kena gitu. virus negatif gitu. Masih Maldini. Tapi saya suka kalau saya pegang tim, saya mau nyerang dong. Bukan ini, tapi kayak unik aja gitu kayak anjing Conte dengan presisinya pemain geser tuh di waktu yang bersamaan itu menarik aja bagi saya gitu. Gimana ya? Maksudnya lebih ke kalau saya jadi tim lawan, gimana ya saya bongkar ini gitu. Itu saya lebih suka mengamati gitu-gitu. Nah sekarang kan Italia secara regenerasi dibilang downgrade banget ya dibanding era 2000-an ya. Lo melihatnya gimana? Masih segitu excited ya kalau nonton Italia begadang-begadang anjing? Masih lah kan terakhir juga. Ngelihat Scamacca, Retegui. Iya. Siapa lagi strikernya yang dari Napoli? Gue koreksi dikit. Raspadori. Nggak fair kalau lu bilang hanya Italia yang downgrade. Semua timnas downgrade. Tapi minimal kayak Inggris kan masih ada ikoniknya coach. Di Siapa ikoniknya Inggris? Harry Kane, Bellingham. Enggak lah.
Iya, Bellingham belum lah. Bellingham maksudnya kan main di Madrid gitu. Dibanding eranya Beckham dan lain-lain, Lampard. Iya, downgrade. Masih ada yang mainnya tuh masih menjadi pemain yang mahal dan juga Iya, cuma gitu. satu, mungkin dua. Downgrade waktu itu satu tim. Iya, ya sekarang hampir nggak ada. Spanyol sama, Belanda sama, semua downgrade. Jerman sama. Ini kita udah pernah bahas kemarin, sepak bola tidak lagi itu karena sebuah tim tidak punya pemain yang kayak dulu gitu loh. Sekarang tapi nggak ada kalau di Italia yang benar-benar punya talisman ikonik itu hampir nggak ada. Nggak ada semenjak pensiunnya Cellini Bonucci ya. Cellini Bonucci pensiun, abis tuh, lini belakang abis tuh. Belanda masih ada Van Dijk gitu yang punya levelnya. Satu. Iya cuma satu. Ada Combiners namanya. Kalau coaching nggak tahu nonton Juve. Nonton Juve. Kalau coaching nggak tahu nama itu. Frankie De Jong lumayan lah, hitungannya udah world class lah. Lumayan. Gajinya 500.000 loh. Betul, tapi enggak lah kalau dibandingkan era Sidorf Davids. Udah gila Sidorf Davids. Beda, semua timnas tuh ngedrop sekarang. Iya. Tapi mungkin bedanya ya ada beberapa timnas yang masih punya ikoniknya, kayak Portugal kan tetap masih punya Cristiano Ronaldo. Nggak dianggap juga sama pemain. Gimana nggak dianggap, masih main coach, masih golin juga di kualifikasi. Kalau nggak main dipecat itu. Pelatihnya. Martinez. Argentina masih punya Messi gitu kan. Jadi memang sebenarnya masih ada pemain yang punya bintangnya. Kalau Italia kan sekarang, gue dulu nonton Italia juga masih suka nonton. Sekarang kita sebut Argentina siapa? Messi doang. Anjir dulu Roberto Ayala, Sorin. Ada Lautaro Martinez. Martinez. Si ular kadut. Ular kadut. Ballon d'Or kemarin nomor 7 dia. Elah rank 7. Ya elah. Aku sebutin dari Platini nih. Kalau Juventus ya Juventus. Yang selalu masuk 10 besar. Beda era. Oke, nah sekarang gue punya pertanyaan buat kalian. Kenapa Thierry Henry yang begitu perkasa di era 2000-an tapi justru memulai karirnya di 90-an akhir kok gagal sama Juventus? Penyebabnya apa menurut kalian? Posisi. Yang banyak gagal itu banyak pemain yang gagal di Serie A. Bergkamp gagal. Karena Wim Jong gagal. Dulu persaingan Serie A juga gila. Iya. Terus Van der Sar gagal. Berarti pemain yang bagus itu bukan harus pemain yang bisa main di mana aja, dengan pelatih siapa aja, dengan sistem siapa aja. Bisa enggak semua pemain bagus bisa adaptasi. Jajang Mulyana. Anjay, itu striker. Itu striker. Jadi bagus sekarang kita kenalnya sebagai apa? Center back murni. Dan bagus. Dia tuh kayak Sergio Ramos ya, kayak Sergio Ramos ya. Iya. Awalnya penyerang striker timnas loh itu Jajang Mulyana, sekarang back. Tapi memang di zaman itu Serie A lagi bagus-bagusnya. Betul. Gagal dikit 3 pertandingan jelek udah cadangan itu ganti pemain lain. Atau memang dulu Henry masih terlalu muda waktu Juventus. Terlalu muda juga. 4-4-2-nya waktu itu menaruh dia betul-betul sebagai winger kiri. Yang dia nggak bisa apa-apa. Bukan main 4-3-3 ya. Main 4-4-2. Dia harus crossing. Bukan yang masuk ke dalam kayak lawan Arsenal. Kayak main di Arsenal. Tapi lo lihat deh kalau dia, maksudnya waktu di Arsenal dia bisa take on 1-2 pemain dengan gampang gitu. Harusnya kalau di Juventus punya skill kan masih muda. Masih muda, tapi kan Juve lihat dia dan ambil dia karena dia bagus di Prancis. Iya. Walaupun dengan posisi yang berbeda, masalahnya pakem Juve waktu itu main 4-4-2. Pelatihnya waktu itu Lippi Pippo Inzaghi. Ancelotti ya? Apa Lippi ya waktu itu? Lippi lah. Lippi ya? Berarti Lippi yang nggak bisa main 4-4-2 iya. Lippi yang nggak bisa main. Lebih bagus ketika di situ ditaruh siapa Nedved. Gitu-gitu emang kencang saya. Tapi era itu belum ada Nedved, kirinya dulu siapa ya? Coba deh, tolong buka deh Juventus 98. Brindelli masih di atas kalau nggak salah. 98. 99 dong. Kan pindahnya ke Arsenal tahun 2000. Enggak dong, 99 udah ada dong. Kan dia gantiin Anelka kan abis itu. Zidane tuh ada Deschamps kan, ada Zidane, Deschamps, Davids, ada siapa lagi tuh? Enggak. Oh, Di Livio kanan, kirinya siapa ya? Gak tahu sih formasi dulu kayak gimana. Coba bawa lagi, ada formasi. Coba di atas ada Brindelli nggak di ini? Brindelli kan back sayap tapi. Betul, tapi sering ditaruh di atas, di kiri atas. Itu juga bukan back kanan, itu back kiri. Soto back kiri, Brindelli back kanan. Ferrara back kanan, tengahnya kan dulu Giuliano sama Montero. Ada Dimas juga. Tudor defender. Giuliano, ini back to what-nya. Sebenarnya secara persaingan nggak terlalu berat ya kalau dari eranya, dari yang di kirinya ya. Karena kan strikernya tuh lihat aja, Inzaghi, Del Piero pasti masuk, cadangannya kan Zalayeta, Nicola Russo. Di tengah itu kan Tudor, ketika Tacinardi, Conte, bla 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 itu. Zidane lebih ke kiri mainnya. Oh, jadi emang dia lebih ke diamond gitu ya dulu ya? Iya. Bukan yang sayap sebenarnya kan, bukan. Lippi kan ini, kalau Ancelotti udah fix 4-3 formasi pohon Natal. Coba pelatihnya siapa? Boh.
di bawah, di kanan sebelah kanan bawah tuh ada biasanya pelatihnya. Ya, itulah. Oke, itu dia. Ya itu dah mengakhiri cerita-cerita masa kecilnya Koci dan juga Mamat. Kalau kalian punya pendapat, menurut kalian masih ini nggak sih, masih relevan sih istilah karbit, tabu nggak sih untuk pindah ke tim zaman sekarang? Karena juga sekarang kan ada yang orang lebih suka pemainnya daripada suka timnya. Bahkan ngikutin akhirnya pemainnya kemana aja. Sepak bola itu diciptakan untuk kebahagiaan. Iya, Jadi betul. kamu bahagia di mana, nonton siapa, suka sama siapa, udah. Iya, betul. Percintaan juga diciptakan untuk kebahagiaan. Iya, jadi kalau kamu bisa suka sama siapa. Siapa aja bisa. Ya misalnya orang nikah terus nggak menemukan kebahagiaan, divorce, ya terus urusan dia. Iya. Jadi Ngapain tanya gua? ya, kan baru nikah. Iya, Kali aja tapi kalau selama bahagia sama satu doang, it's okay. Ya, Masing-masing. Lebih banyak hidup masing-masing deh kalian. Iya. Jadi nggak usah pusing nih mikirin orang dua tim. Nggak usah mikirin pendapat orang. Iya. 3 tim, tarbitan, pindah-pindah sekarang udah semua udah Bebas. relevan. Nggak ada batasnya. Terus kalau karbitan then what? Emang netizen kasih lu makan? Kan enggak. Enggak. Mau karbit mau biarin Sekarang aja. kan tapi orang pada faktor gengsi, prinsipal katanya. Lu nggak punya Gengsi itu prinsipal. kalau lu bisa nggak hidupin keluarga lu? Iya. Lu bisa nggak memberi ke komunitas lu? Iya. Itu baru gengsi, bukan karena lu dukung klub yang menang Champions League. Tolong, itulah susah IQ 78. Jadi hilangkanlah istilah karbitan buat kalian di sepak bola zaman sekarang. Janganlah ikut-ikutan anak milenial. Saya besok masuk ke Liverpool nih. Ya, langsung pindah. Ya terserah saya. Oh, iya. Betul. Langsung pindah ternyata dia. Saya masuk ke Liverpool, terserah saya. Oke dia segmen kick off sudah berakhir dan kita akan masuk ke segmen yang tunggu-tunggu, pastinya segmen water break. Saya akan hajar ini pemain Oke. FC Utrecht ini. Seperti biasa, segmen kali ini adalah segmen menggunakan survei AI. Oke. Kita tanya dulu ya. AI ya. Tos koin dulu seperti Bentar, biasa. AI ini. AI. Yang surveinya AI. Enggak, gue itu tos gasa harus di meja. Oke, di meja. MU. Beckham. Koci berarti. Main apa lempar? Faktor Arsenal tidak bisa juara Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Ambil apa lempar? Ambil apa lempar? Ambil. Bentar, AI ini tahu Arsenal nggak? AI-nya. Tahu. Katanya jangan daihat. Jangan daihat, Mau ya. dilempar. Ini baru Mau Arsenal. dilempar. Gimana? Baru Arsenal udah Mau emosi. dilempar, Udah langsung emosi ternyata. Tadi bilangnya Iya. nggak segitunya. Apa coach? Kita mulai. Nggak punya striker yang tajam. Nggak punya striker yang tajam. Apakah ada atau yang sedikit relevan mirip-mirip? Survei membuktikan tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Lempar ya? Lempar. Berarti saya. Kenapa? Kenapa? Arsenal Tidak bisa juara Liga Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Pemain cedera. Banyak pemain cedera? Iya. Alasan sekali. Liverpool juga cedera. Terserah AI dong. Terserah. Terserah AI. Iya. Survei membuktikan banyak pemain cedera. Ada. Bullshit. Saya lebih Arsenal. Lebih Arsenal ternyata. Saya pindah deh, gak jadi Liverpool, Arsenal aja. Ya. Saya Arsenal. Ini karena AI aja, bukan lebih Arsenal loh. Ya benar, coach juga sering bilang kan, Iya, emang kalau benar, cedera benar. gak ada pelapisnya, bla bla bla. Itu karena pelatihnya katro nggak beli Ya pemain. cedera aja faktor utama. Sama staf medisnya kan yang sebelum pindah ke MU itu kan, yang akhirnya MU juga cedera semua tahun lalu kan. Iya. Oke, berikutnya Mat. Berikutnya, Berikutnya, udah nggak tahu lagi nih kayaknya nih. pemain mediocre. Pemain mediocre. Apakah ada pemain terlalu mediocre atau pemain di bawah rata-rata tidak berkualitas? Survei membuktikan tidak ada. bisa? Ayo coach, terakhir kesempatan lo. Pelatihnya katro. Pelatih Katro. jelek, Oke, pelatih. faktor pelatih nih. Faktor pelatih. Ada apa tidak faktor pelatih? Survei membuktikan ada kesalahan taktik atau Ada strategi. strategi yang diberikan pelatih. Ya. Coach, lagi coach. Baru 20 angka lo. Saya 40 ya. Ya. Manajemen pelit. Manajemen pelit, tidak ada duit. Oke, apakah ada manajemen pelit? Survei membuktikan tidak ada. Kayak dibeli pemain Declan Rice Tidak ada. kok. Iya, manajemen pelatih. Udah kesempatan coach udah berakhir, tinggal lo. Ya udah menang. Oh, udah menang dong berarti ya? Tapi nggak apa? Enggak dong. Iya. Udah Kan menang. ini lo? poin apa 2 kali lempar? Poin tetap. Tapi nggak apa lo Tetap jawab aja. poin. Lo jawab aja. Ya lu udah 40. Nggak apa jawab aja. Kalau salah ntar tinggal kita buka. Saya? Ya kan ntar banyak-banyakan akumulasi buat sampai ke soal berikutnya. Saya nih, Eh. bukan tim hebat. Emang mau ngebully aja. Emang mau ngebully. Benar, coba. Bukan tim hebat, survei membuktikan.
Emang kesempatan buat ngebully coach aja ini. Kalau ada nih, nggak ada. Ya itu dia. Yang nomor Artinya 1. tim hebat. Menurut TAI. Yang nomor 1 belum kebuka. Nomor 3 dan juga nomor 5 kita lihat. Saya menang ya? Menang. Belum kan hitung poin Ya, katanya. soal Itu pertama saya baru, udah tuh. soal ini Biasa. baru Unggul bukan unggul menang. sementara. Bisa bahasa Indonesia enggak? Oh iya, unggul. Kita lihat nomor pertama. Kita buka. Performa tidak konsisten. Ya. Kemudian yang ketiga, ya kan 2 tahun lalu kan udah unggul di atas, akhirnya dibalap kan. Dominasi Manchester City. Man Betul sih. Benar, karena Pep Betul. Guardiolanya ya. Sekarang City lagi anjlok, ikutan anjlok. Iya. Yang terakhir, kelima kurang sosok leader di lapangan. Di lapangan. Ya Benar benar nggak? sih. Coach nomor 5 Setuju benar nggak, Coach? Ada yang, ya Iya. kan? Iya. Kan leadernya Odegaard sekarang. Enggak, so. Udah ada Calafiori, Aura. Iya, ya. Leader tuh. Main juga Aura ACL. cedera. Aura cedera. Ya, skor sementara. Sementara. Mamat unggul 40. Jangan Coach dulu. 20. Sabar dulu, masih ada kesempatan soal ke berikutnya. Pertanyaan kedua, berarti sekarang giliran Saya. Mamat. Oke. Mau ambil atau lempar pemain Arsenal terbaik sepanjang masa? Ambil. Ambil, Iya. lebih Arsenal lu ya? Iya, saya jawab oke. 2 aja selesai nih. Wah, Iya. siapa Gue udah sebut? tahu jawabannya. Thierry Henry. Thierry Henry. Berekam. Survei membuktikan. Saya tahu. Nomor 1, 50. Yang kedua, Ada banyak pilihan nih. Iya. Emang banyak sih pemain banyak. bagus di Arsenal ya. Banyak. Era 90-an 2000-an banyak memang. Patrick Vieira. Patrick Vieira kapten juga. Patrick Vieira survei membuktikan. Nomor 3. Udah dong, menang dong. Saya salah-salahin Boleh. juga aman nih. Ya, boleh. Ya kan Lu boleh. kumpulin Lu kalau poin. boleh Iya. sapu bersih kan Oke, bisa makin gede saya. kan. Cesc Fabregas. Kapten juga, kapten Ya, ini muda. mah terlalu gampang Cesc ini. Fabregas, survei membuktikan. Nggak ada. Ayo coach. Berekam. Bergkamp. Kita lihat Dennis Bergkamp survei membuktikan. Nomor 2. Nomor 2. Ayo coach. Tony Adams. Tony Adams, kapten masa lalu. Survei membuktikan. Nomor 5. Nomor 4 coach. Van Persie. Van Persie. Survei membuktikan. Nggak ada sih kalau ini. Udah, lu terakhir ya? Iya. Oh iya terakhir. Lu Udah bisa untuk selesai sapu bersih yang nomor 4 nih. Iya. Apa? Aduh. Anjing. Nggak ada anjing. David Seaman. David Seaman, gondrong doang digolin Ronaldinho. Ada apa enggak? Andar David doang. Seaman survei membuktikan. Tidak ada. Kita lihat nomor 4 yang ada di survei siapa? Robert Pires nih. Ian Wright. Ian Wright. Kurang Arsenal kali Kurang ya. nih. Iya. Saya menang loh. lupa. Ya, berarti Mamat mendapatkan poin tadi 50 dan juga 30. 80, Koci nabung 40, 20, 40 sama 10. Ya, Iya. 50 tambahannya. Kita lihat berarti sementara keunggulan Mamat ada di berapa poinnya lagi ngitung nih berarti nih. 120, 70. 70, oke. Bedanya 50 Beda berarti 50 gapnya. doang. Oke, skor sementara. Oke, kita sapu bersih. Mamat 120, Koci 70. Beda 50 poin. Oke. Kita lihat di pertanyaan penentuan. Kok bisa coach terus itu? Sabar dulu. Kan gue menang. Menang drawing tadi. Itu berapa? 100. Menang MU. Ya, partai penentuan. Soal penentuan ini dia yang akan dipilih oleh Koci. Diambil atau dilempar? Ini dia pertanyaannya. Ambil lah. Nomor 3, pemain terbaik Juventus Ambil sejak apa lempar? tahun 2000, Coach. Ambil. Lo harus ambil duluan sih, Coach. Del Piero. Udah, lo ambil berarti ya? Ambil lah, ya Ambil, iyalah. oke. Alessandro Del Piero, ADP. Kita lihat. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Udah nambah 40. Ayo, Coach. Siapa lagi, Coach? Waktu jalanin waktu. Zidane. Enak aja. Zidane. Ya. Yakin? Zinedine Zidane. Menurut versi Coach Yasin, survei membuktikan. Gak ada. Lah, Oke. Nggak ada. Oke, saya langsung ambil nih. Saya Zidane langsung menang. Zidane tuh nggak juara loh. Saya langsung menang nih. Apa? Gianluigi Buffon. Gigi Buffon. Oh iya, Survei membuktikan. Oke. Wah, anjay. Oke, Langsung. saya sebut lagi nomor 3 nih. Juve banget Udah nih. kalah oke. gue kalau Pavel gitu. Nedved. Pavel Nedved. Survei membuktikan. Kok bisa Zidane nggak ada? Iya. Ada. Nedved Nggak gak ada ada. anjing. Padahal- Nedved nggak Oh ada. ya, gue masih bisa dong kalau gitu. Bisa, Apa? bisa. Nedved nggak Bisa. Asal lo harus lebih bersih tapi Udah nggak bisa lah, saya udah menang. lo tadi berapa? 120, 170. Bisa. Dia tadi 70. 70 tambah 40, 50 110. selisih 60. Bisa imbang? Imbang. Lima. Coba. Oke, sapu bersih Coach. Bisa nggak lo? Enggak. Ya. Oke, jawab. Bentar. Waktu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, Chiellini. Nah, Chiellini. Survei membuktikan. Masih ada Giorgio Chiellini. Lagi. Bonucci, survei membuktikan. Ada Tidak tidak? ada. Dan ada Bonucci sang pengkhianat ada. ke Milan. Kalah. Oke, Tidak terakhir ada. kesempatan buat
Mamat. Coach udah kalah sebenarnya. Lo mau jawab nggak? Siapa nih? David Trezeguet. Ngarang anjing. David Trezeguet. Nah, iya. Survei membuktikan. Nggak ada lah. Oke, kita akan Zidane aja nggak ada. karena Zidane tuh Ya nggak juara. Trezeguet lebih lama turun ikut ke Serie B, kok bisa bukan pemain terbaik? Zidane tuh nggak juara. Bangsat AI ya. Kita lihat ya, sisanya nomor 3 ada siapa? Andrea Pirlo. Yes. Dan juga nomor 5 ini Pirlo lagi juga tidak nggak dua-dua. lama di Juve. Nomor 5 ada Ya elah. Gak jelas banget. Apa bagusnya gak menang apa-apa juga. Nedved Ballon d'Or di Juve. Iya. Nedved itu pemain terbaik Serie A. Tuhan. berkat Ronaldo, followers Instagram Juventus Ya naik elah. jutaan. Ini pemain terbaik, bukan pemain terbaik di Instagram. Ya. Nedved setia ikut ke Serie B. Kurang bagus iya. apa Di itu? saat Juve jelek-jeleknya juara. Siapa? Juve, Ronaldo Serie A kan? Tapi di saat Juve ganti pelatih jelek dia tinggalkan. Ya, itu kan. Jadi surveinya mau AI mau manusia nih. Ya, itu AI. Manusia. Banyak protes, manusia protes. AI protes. Gue AI tetap. Ya, dalam Waterback kali ini dimenangkan oleh Mama Tahu Gak Diri. Saya lebih Arsenal daripada bapak ini tadi. Ini ngawur Saya AI. ajar Arsenal. Hari ini ngawur AI-nya. Tapi Arsenal benar sih. Arsenal Ya, benar sih. 50-50. Tony Adam, Ian Wright. Iya, benar Arsenal. Iya benar dong, semua. Patrick Vieira, Bergkamp, Iya. Henry. Benar tuh. Kalau Juventus bisa debatable. Juventus debatable karena terlalu banyak pemain bagus Iya, di Juventus. iya, iya. AI bingung. Enggak juga. Kalau di Arsenal lima itu doang. Soalnya cuma akhir 2000-an, akhir 90-an sampai 2000-an awal kan. Oke, dari Waterback kita pindah ke segmen VAR. VR. Ini dia akan lihat pertanyaan dari @sandi.fernando. Apa yang menjadi faktor Prancis jadi juara Eropa 2000? Apakah karena pemain Arsenal lagi OP-nya? Henry, Pire, Vieira. Harus gitu-gitu ya? Iya, kan coach harus katanya mengikuti Lubov. Blong. Laurent Barta. Barta siapa? Bartes. Tai. Nggak ada anjing. Enggak ya? Nah, jadi Apa? Bartes. Bartes. Apa coach? Lo juga ngikutin kan baru mulai 2000. Lo lihatlah Prancis menjadi juara. Apa yang lo lihat waktu itu ngeliat Prancis? Kalau coaching kan masih bilang permainannya pragmatis kan Prancis sebenarnya waktu itu 2000 kan. Even Gue sih kualitas pemainnya ya. individual ya. Ya, individual itu hampir semua bagus. Vieira, Deschamps, Yuri Djorkaeff-nya Inter nih, Christophe Dugarry, Zidane, Henry. Enggak keberuntungan sih ini. Keberuntungan nggak ada Apa keberuntungan? Golden goal kan? Italia harus juara ini. Tapi dia baru Enggak jadi lah. juara 98 Piala Iya, Dunia. dia Piala Dunia Tidak ada 98. kebetulan. Emang bagus. Kebetulan. Toldo darah itu. Habis itu Itali masuk mereka final tuh ngegolin. baru kebetulan tuh. Menang adu penalti. Itali masuk final kebetulan. Lawan itu Iyalah, lawan menang Inggris. adu penalti. Belanda. Oh enggak, yang itu Piala Eropa. Iya. Iya, Belanda nggak terus ini memang. Iya. Enggak, itu kurang beruntung. Enggak. Itu 5 di depan aja Itali bingung mau pilih siapa. Ini masih ada cuma siapa tuh tadi? Ini Dugarry ya. Dugarry. Dia ada cadangannya tuh ada siapa sih? Wiltord, Anelka, jago sebenarnya ini. Tuh. Bagus. Tuh, Albertini. Djorkaeff, Zidane, Tuh lihat cadangannya. Deschamps. Lihat cadangannya. Vieira. Italia aja tuh. Desailly, Thuram, Blanc. Tuh. Di kiri siapa? Lizarazu. Lizarazu. Itu lebih top semua. Bayern Munchen. Nesta, Cannavaro, Maldini, Toldo, Albertini. Ya Tuh di elah, cadangan. Albertini udah Montella, pensiun. Inzaghi, hah? Di Biagio, ya elah. Ya enggak Conte lah. cadangan. Ini lebih bagus itu. Tapi memang kalau secara Prancis. kebintangan ya, ini memang Albertini waktu itu udah masa Udah habis. Di Biagio ya Udah kita- so-so aja. Nggak bisa Nggak dibilang pernah dia top pemain juga. bintang. Ini itu skuad di pemain. final ya? ya Iya, tapi Perota. bukan ininya. Perota ya lo Perota tau lah. so-so Nggak ada aja. kerja keras. Fiore cuman bagus di 2 tahun 3 tahun doang gitu Iya. kan. Udinese, Udah Itali, kalah kualitas. Di Lazio hancur. Striker Lu harus objektif lu. Cadangan tuh, lihat. Tapi emang gila. Strikernya Nah, emang gila. ini yang pas final ya? Iya, iya. Ini skuad final. Strikernya emang gila Tahun dia. Belanda nggak ini sih. Enggak harus Belanda itu. Totti, Ini Inzaghi, di belakang Maldini, Luliano nggak main. ya. beruntung Totti, di penalti Inzaghi, Del aja Piero, Montella, Del Vecchio ini kan karena apa basiannya Roma juara kan jadi Del Dia Vecchio, fake Montella kan. juga please ya. Tapi dia golin kan yang ini kan final kan. Tapi ini lebih banyak Totti, Inzaghi, Montella sih Iya, iya. dibandingkan Del Vecchio ini. Iya, iya, Cadangan juga di sini. Aeroplanino. Nah ini juga backnya Paulo Negro, Ciro Ferrara, terus juga Anthony Conte udah tua-tuanya ini mah udah. Enggak lah. Anthony Conte udah masa-masa terakhirnya dong. Enggak lah, 2000 itu 28. Emang dia 2002 masih main? 2002 masih ada di skuad, nggak dibawa aja. Oh iya udah. Ya saya udah menurut gue dia Udah terakhir. menurun. Udah menurun. Di Juve itu kan udah terakhir dia. Terus
Prancis cadangannya Johan Miku, the next Zidane Enggak lah, gagal. Miku enggak lah. Wiltord bagus di sini, pindah ke Lumayan Arsenal. lah. Biasa, not bad lah Wiltord. Trezeguet masih muda-mudanya Trezeguet ini. pindah dari sini dia pindah ke Juventus kan. Terus siapa? Pire. Vincent Candela bagus di Roma. Di Roma bagus banget. Karembo udah lewat masanya karena Karembo dulu not bad lah. Dia kan masa Madrid jayanya kan? udah lewat ini masa Iya. jayanya. Karembo, Emmanuel Petit, gondrong Arsenal pindah ke Chelsea. Lebu. Robert Pire, Lebu Chelsea juga. Lebu. Terus juga Saya suka dia dulu tuh. Lebeuf. Lebu. Dia bilang lebu. Lebu. Kan dia Lebu. Saya ikutin yang mana nih? Ikutin ini. Lebu. Kan dia Belanda, jangan ikutin lah kalau Lebeuf. Belanda. Lebeuf. Ya kalau lu apa Mat? Melihat 2000 dulu juara emang faktor kebetulan. Harus diakui dulu ya, ini final ideal sih. Iya. Prancis lagi. Apa final ideal? Ya iyalah Jangan Italia lagi enggak lah. bagus-bagus. Aku ingat Coba Italia buka lagi skor Belanda bagus-bagus. 2000 deh, Ya, kita skor bacain. Belanda kita Biar lihat. kita adil kita bacain, nanti biar netizen, biar Sporty yang menilai. Itu ball possession 99-1%. Ya kan emang- Itali parkir bis Kan doang. emang Apa dia tim emang ideal? Grendel kan. Ya, waktu itu Grendel-Grendel Namanya aja. Catenaccio. Itu 5 di belakang back semua itu. Iya. Ditambah di Tim Baggio ideal. ya. Apa tim ideal? Belanda Italia semifinal Euro 2000 kita lihat itu. Pemain-pemainnya ada si De Boer bersaudara. Masih ada Bojuan Zenden. Bojuan ya. Bau the wine. Bojuan. Zenden. Terus ada gengnya Edgar Davids. Mana lagi? Itu history Italia Netherlands. Masih ada Ronaldo Reisiger di nih ya? atas. Ya. Itu. Masih ada Reisiger nih berarti di bek kanan. Reisiger masih ada? Masih ada Reisiger. Ini mah bek kanannya. Nih. Coba gedein. Itu. Tuh, Van der Sar, Bronkhorst, Stam, De Boer, Cocu, Oh nggak ada Reisiger udah nggak ada ya? Paul Bosveld, Zenden, Davids, Kluivert, Overmars, Bergkamp. Kurang hebat apa coba? Ya itu baca Italia dulu. Ya elah Itali Lah, gimana? Tondo. Lah di belakang Cannavaro, Zambrotta, Desta Maldini, Giuliano, Zambrotta, Fiore, Broncos Albertini, 2000. Fiore lagi Biagio. bagus-bagusnya Ya enggak tuh. lah. Broncos 2000, Kalah lah. tapi Broncos 2000 kan bukan main di tim besar kan? Broncos main di mana? Tuh lihat itu ada As a team ini bagus banget. Iya, cadangannya Belanda ya. Winter, ini musim mereka panas itu, padahal. mereka itu selama 90 menit 2 kali penalti nggak masuk. Anjing Winter Gara-gara itu. Bekas Makanya. mainnya Inter juga itu Wih, Winter. cadangan Italia lihat tuh. Totti cari cadangan. Totti 2000 loh. Iya. Cadangan. Di situ Makai siapa? cadangan, Hoydong cadangan. De Goy siapa De Goy? Bergkamp, Seedorf. De Woi. Goy. Bergkamp, Seedorf cadangan. Iya dibandingkan ini sepak bola lagi berkibar di Italia semuanya pemain bagus Cocu. ini. Arthur Numan. Arthur Numan siapa? Ah, Westerveld mah back itu kiri. komandan Belanda. Oh, itu kan. Itu Sterling. Itu yang sering anjing. Ini keeper Liverpool anjing. Liverpool. Makanya maksudnya dibandingin aja cadangannya aja Ya gini. enggak lah. Tapi emang kalau striker bisa diadu ya. Secara nama emang waktu itu era Kluivert, Bergkamp. Bergkamp memang namanya lagi bagus-bagus Iya, ya. apa duel tersubur di sepak bola berkiblat Iya. saat itu. Iya. Ini- Inzaghi Del Piero. Inzaghi Del Piero, Totti aja Totti. cadangan. My lagi friend, habis juara. main parkir bis Itali. Ya, Apa itu bagusnya? strategi. Sementara Strategi kalau katrok tengahnya- beruntung aja. tengahnya secara nama sih emang imbang sih emang ada Enggak, Davids. bagusan Belanda lah. Habis jelas. itu 2002, Belanda kemana? Kita bicara 2000. Nggak ada Ya tuh. habis squad ini 2002 juga. bicara 2000. Squad ini lagi turun-turunnya Iya. juga. Iya, tapi Ini udah terakhir tetap ini. lebih Udah bagus. terakhir kita mah dirampok Iya, Italia. Apa rampoknya? Ya masih Korea. Korsel 2002. Oh, Habis itu dihukum semua emang itu. layak dirampok. Kena Nah, kita karma. lihat sedikit tayangan ulangnya ya ini ya bagaimana Van der Sar masih Toldo, seru banget ini anjing. Flashback banget Zenden. Zenden. Weh, Toldo bro. Zenden tuh bukan pakai kaki kiri ya coach ya? Oh, kaki kanan ya Zenden. Tuh. Penting males nonton. Ya. Jadi Tapi itu ya. tapi di situ pemain yang paling saya suka ya di Italia 2000 harus diakui Stefano Fiore. Fiore. Dia geser Totti. Dia Karena lagi- dia lagi bagusnya di Atalanta waktu itu. Udinese. Waktu itu udah di Atalanta. dong. Udinese coba buka. Coba. Udinese. Itu masih di Indonesia. Gue nonton Udinese soalnya. Baru dulu. abis ini dia pindah di Atalanta. Enggak, pindah Lazio. Lazio dulu. Dia pindah Lazio. Kau ini Bukan ya, Coba. Fiore deh. Katanya- Bukan Stefano Fiore. Biar Oh, sorry, betul. Doni Cristiano Doni. yang Atalanta. Iya. Iya, Doni yang Atalanta. Doni. Gue tuh serius. Doni itu pakai D, Fiori itu pakai F. Iya, Jauh banget. Mereka mirip-mirip Doni sama dikit, Fiore. rambut-rambut Anjing. setengah gitu. Kecuali Iya, namanya Doni. Diore, Doni. nah baru. Doni. Itu buat ini dong mandi. Iya. Kalau Doni beda lagi, coach. Ya, itu Iya, 90-an. nggak usah cerita. Iya. Gue juga tahu Doni beda. Mat, Van der Sar dipanen ke itu sama Totti.
Iya. Van der Sar ya. Totti juga lagi naik. Iya. Tapi cedera kan Totti di tahun itu kan. Baru. Setelah. Enggak, last minute itu dia ikutan 2000 tuh last minute. Oh, makanya sebelumnya Fiore kan Buffon masuk. juga cedera kan? Iya, makanya Buffon nggak dibawa, makanya Toldo kiper patah utamanya. dia. Jarinya patah waktu itu. Tuh. Jebur tolol 2 kali nggak masuk. Nggak jadi Masih pemain, nggak emosi. jadi pelatih tolol. Ini kartu merah menit berapa coba? 34. Ya gimana Bayangin, nggak Pakai defense? parkir bis. Gimana nggak defense? Lawan 10 pemain aja nggak bisa menang Belanda. Itu namanya Gianluca Pesotto. Pesotto. Oji. Ini Jaap Stam. Jaap Stam masih di Lazio. Ini Robocopnya MU nih. Anjay, Hey! pakai power doang. Power. Jaap Stam ya. Ya itu dia. Jadi artinya memang Prancis menurut kalian layak juara walaupun memang Belanda dan juga Italia tahun itu juga Italia punya kena karma, jadi generasi. biar Prancis yang juara. Terus Italia kena karma golden goal. Ya sedikit highlight tadi kita udah cerita bagaimana masa kecil kenakalan Koci dan juga Mamat, bukan ya? Bagaimana mereka mencintai sepak bola. Awalnya dari suka Lazio dulu, teman baru suka-suka, akhirnya jatuh cintanya justru Ya. sama Di tahun itu Juventus. juga ya, langsung Tahun di yang tahun sama. Dan juga sukanya Marcelo Salas, sementara Koci Utrecht karena faktor kedekatan proximity, faktor dia tinggal di sana, dan akhirnya pelan-pelan suka Barcelona karena Belanda-Belandanya. Kalau Arsenal karena ngikutin tren aja. Nggak ada yang perlu disukain sama Arsenal sebenarnya waktu itu ya. 90-an nggak juara ya. Graham juara ya. Gue nggak peduli juara atau enggak. Terserah. Terserah. Jangan ngatur-ngatur. Tapi kalau nggak juara dimaki-maki. Oke. Enggak. Mau dilempar saya. Mau dilempar bilang. Habis bilang jangan daya hati. Mau dilempar. Sementara mantan penjahat. segmen water break ini justru tidak bisa dimenangkan Koci yang katanya sudah meminta Eropa. Kali ini Mamat berhasil comeback kembali menangkan segmen water break dengan angka yang cukup jauh. Dan tadi sekaligus mengakhiri versus kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan versus buat domba-dombanya Koci dan juga buat karyawan yang Mamat Gancap. Kalian boleh request juga topik-topik seru pastinya untuk episode berikutnya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Koci, thank you Mamat. Sampai ketemu versus. Bye-bye. Dadah.